Haleluya, shalom semuanya. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam Renungan Kingdom Devotion hari ini. Saudara, hari ini adalah pembahasan terakhir daripada Buah Roh, 9 sifat atau karakter ilahi daripada Tuhan Yesus. Hari ini kita berbicara tentang pengendalian diri atau penguasaan diri. Saudara, saya bacakan kembali dari Galatia 5 ayat ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa yang dimaksud dengan kata penguasaan diri atau pengendalian diri ini? Kata aslinya terdiri daripada dua suku kata bahasa Yunani, yang artinya dalam atau di dalam. Yang kedua adalah kuasa atau kekuatan. Artinya ada kekuatan, kuasa dari dalam kita kalau kita memiliki karakter daripada Roh Kudus ini, sehingga kita bisa menentukan dengan kekuatan dari dalam kita apa yang harus kita lakukan, kita katakan, kita perbuat. Kalau kita tidak memiliki ini, hal-hal luar yang akan mengendalikan kita, hal-hal dunia akan menentukan langkah kehidupan kita. Saudara, kalau kita memiliki pengendalian, penguasaan diri ini, suatu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Hal ini dapat kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Roh Kudus yang adalah sumber dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, karakteristik daripada sifat buah roh ini dihubungkan kembali, saudara, diingatkan kembali bahwa kalau kita tidak hati-hati, keinginan daging yang berdosa itu akan datang dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita lihat lagi di awal daripada sebelum kita membaca buah roh ini, pertanyaan adalah hidup menurut daging atau roh. Saudara, kalau kita hidup menurut roh, ada pengendalian diri, ada penguasaan diri, sehingga kita bisa mengatakan tidak kepada keinginan daging yang berdosa. Kita mengatakan ya, saya hidup menurut roh. Disitulah pengendalian diri, karakter itu akan terjadi. Dalam kitab Amsal mengingatkan kita, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Saudara, penguasaan diri berbicara tentang bagaimana kita sebagai kota akan runtuh kalau kita tidak memiliki pengendalian diri, atau kita akan membangun kota hidup kita ketika kita bisa mengendalikan diri kita. Saudara, pengendalian diri ini adalah suatu proses. Ya, memang tidak segampang kita membalikan telapak tangan kita. Ada proses, mungkin kita pernah jatuh. Ini berbicara tentang bagaimana kita dikuasai oleh dunia, kecanduan, keterikatan kita dengan hal-hal duniawi. Apapun itu, pada zaman modern ini, ketergantungan kita, keterikatan kita pada dunia begitu banyak, saudara. Dari kehidupan secara daging, keinginan kita, sampai kehidupan sosial media yang marak saat ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, keinginan daging kita, dari hati, dari pikiran kita, kita akan menjadi sebuah kota yang runtuh, tembok-temboknya satu persatu. Sehingga Rasul Paulus menjelaskan bahwa pengendalian diri adalah disiplin. Tidak hanya proses, tetapi harus membangun disiplin diri kita. Seperti halnya suatu pertandingan. Rasul Paulus menggambarkan dalam suatu pertandingan yang di mana setiap kita memiliki pertandingan kita masing-masing. Kita harus melalui proses itu, kita harus melalui disiplin dalam kehidupan kita, berjalan sesuai dengan pertandingan yang sudah ditentukan dalam kehidupan kita dengan disiplin. 2 Petrus pasal pertama ayat ke-6 mengatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara, untuk mencapai kesalehan atau kekudusan dalam kehidupan iman kita, kita harus mengalami ketekunan yang dilakukan oleh penguasaan diri yang terus-menerus, yang akan membawa kita pada kekudusan dalam mengikuti Tuhan. Dan saya percaya, saya berdoa bagi saudara dan bagi saya sendiri, penguasaan diri akan ada dalam kehidupan kita. Kekuatan-kekuasaan di dalam
hidup kita oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita dibebaskan daripada kenikmatan dunia, dibebaskan daripada keinginan daging, kenikmatan daging tubuh kita ini, dan juga kita dibebaskan daripada rasa bersalah, dan kita mengalami nikmatnya hidup di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Haleluya saudara, kita sudah melihat 9 karakter daripada buah roh ini. Saya ingatkan bagi kita semuanya bahwa kita diselamatkan oleh Allah, dikuatkan dan dijaga oleh Roh Kudus. Kita harus dan bergantung kepada Roh Kudus senantiasa. Semua karakter buah roh ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Bagian kita adalah mentaati, menginginkannya, dan boleh kemudian menjadi berkat bagi banyak orang sekeliling kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mau memiliki karakter daripadamu sendiri Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri mengerjakan buah-buah roh ini. Tumbuhkan Tuhan, kembangkan karakter-karakter daripada buah roh ini, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah yang taat, anak-anak Allah yang benar, dan anak-anak Allah yang kudus, mengerjakan semua kebenaran-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, untuk berjalan, diingatkan bahwa kami sebagai umat Tuhan ada Roh Kudus, ada Roh Kudus yang akan membantu kami menghasilkan, membuahkan karakter-karakter daripada buah Roh Kudus ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ingat bahwa kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Segala yang baik Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Di dalam hal ini adalah buah roh, yaitu kesatuan daripada karakter Tuhan Yesus yang akan dihasilkan oleh setiap kita. Tuhan Yesus berkati.